Pada suatu masa di sebuah kampung yang tenang, hidup seorang laki-laki yang tampak biasa saja di mata manusia. Ia bergaul seperti kebanyakan orang, bekerja, pulang ke rumah, berbincang dengan tetangga, dan tidak ada yang mengira bahwa di balik kesehariannya tersimpan perkara besar yang kelak akan dibuka setelah kematiannya. Hingga suatu hari, takdir Allah datang menjemputnya. Ia meninggal dunia, meninggalkan istri dan orang-orang di sekitarnya. Seperti tradisi kaum muslimin, para tetangga berkumpul. Mereka memandikan jenazahnya, menyiramkan air ke tubuh yang kini tak lagi bernyawa, mengapani dengan kain putih, lalu mengangkatnya menuju kuburan. Tidak ada hal yang aneh, tidak ada tanda-tanda. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, seolah kematian itu sama seperti kematian-kematian yang lain. Namun, keanehan mulai tampak ketika liang kubur digali. Saat tanah dibuka dan lubang siap digunakan, tiba-tiba terlihat sesuatu di dalamnya. Makhluk yang bentuknya menyerupai hewan seperti kucing. Para penggali kubur terdiam. Mereka mengira itu hanya binatang biasa yang tersesat. Maka mereka mengusirnya, menghalaunya keluar dari liang lahat. Akan tetapi makhluk itu tidak bergerak, tidak lari, tidak takut, seakan-akan liang kubur itu memang tempatnya. Penggali kubur kemudian memukulnya dengan alat besi agar ia pergi. Namun makhluk itu tetap di tempatnya, tidak beranjak sedikit pun. Hati mereka mulai gelisah, ada rasa takut yang perlahan merayap. Mereka pun berkata, pindahkan saja ke kubur yang lain. Digalilah liang lahat yang baru. Namun ketika liang itu dibuka, makhluk yang sama kembali terlihat di dalamnya. Mereka mengusirnya lagi, dipukul lagi, tapi hasilnya sama saja. Ia tetap diam, seakan menantang, seakan memberi isyarat bahwa ini bukan perkara biasa. Sebagian orang mulai berbisik, ini bukan tentang kuburannya, ini tentang orang yang akan dikuburkan. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya mereka sepakat, jenazah tetap dimasukkan ke dalam liang lahat. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika liang lahat ditutup dan batu-batu disusun rapi, tiba-tiba terdengarlah suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Bunyi tulang yang beradu dari dalam kubur. Suara itu bukan hayalan, bukan perasaan. Ia terdengar jelas oleh orang-orang yang hadir. Saat itu, sebagian menangis, sebagian gemetar, sebagian terdiam sambil menundukkan kepala. Kematian yang selama ini dianggap akhir, tiba-tiba terasa sebagai awal dari sesuatu yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, mereka mendatangi istri jenazah dengan wajah pucat dan suara berat. Mereka bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keseharian suamimu? Apakah ia memiliki kebiasaan tertentu? Amalan apa yang sering ia tinggalkan?" Lalu mereka ceritakan semua kejadian yang mereka lihat di kubur. Sang istri terdiam lama. Air matanya jatuh. Dengan suara lirih ia berkata, "Suamiku tidak pernah mandi wajib ketika junub, ketika kami berhubungan intim. Setelah itu dia tidak pernah mandi wajib." Jawaban itu menghantam hati mereka semua. Bukan karena zina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tetapi karena meremehkan satu kewajiban yang menjadi syarat sahnya ibadah. Ia hidup dalam keadaan tidak suci, salat tanpa bersih, menghadap Allah tanpa memenuhi perintahnya. Dari kisah ini kita belajar betapa banyak manusia yang meremehkan dosa kecil menurut pandangan mereka, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang rajin beribadah tetapi melalaikan syaratnya. Betapa banyak yang menjaga penampilan lahir namun lalai membersihkan diri sebagaimana yang diperintahkan agama. Wahai saudara-saudaraku, kubur tidak bisa ditipu, amal tidak bisa disembunyikan. Apa yang kita remehkan di dunia bisa menjadi azab di alam barzakh. Mandi wajib bukan perkara sepele. Ia adalah perintah, ia adalah kunci kesucian, ia adalah syarat agar sholat kita diterima. Maka sebelum kita dimandikan orang lain, mandikanlah diri kita dengan taubat. Sebelum tubuh kita dibungkus kain kafan, bungkuslah dosa-dosa kita dengan istighfar.
Karena saat kita sudah berada di dalam liang kubur, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah kita abaikan di alam dunia ini. Semoga Allah melindungi kita dari siksa kubur, memudahkan kita menjaga kesucian, dan menerima amal-amal kita sebelum terlambat.